Salam jemaat sekalian, kembali kita dalam suasana ibadah online. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat yang ada di kota wisata Cibubur dan sekitarnya, jemaat yang ada di Kupang, dan jemaat yang ada di Sope, ataupun Anda yang baru pertama kali bersama-sama kami dalam ibadah online ini. Saya percaya dalam kondisi dan situasi saat ini, ada tangan Tuhan yang selalu setia menolong kita dan melindungi kita. Saya mengajak para suami, ayo ajak istrimu, ajak anak-anakmu, ajak seisi rumahmu untuk beribadah, memuji, menyembah, dan menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah hari ini keluarga kita, rumah kita menyenangkan hati Tuhan dan mendapat perkenanan Tuhan. Siapkan persembahan saudara, siapkan roti dan anggur saudara. Kita lakukan ini sebagai tindakan iman bahwa Yesus telah mati bagi kita. Ia ada di dalam kita. Ia bersama-sama dengan kita. Yesus memegari kita. Saya berdoa, jemaat yang sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Jemaat yang membutuhkan terobosan yang baru, Tuhan akan memberikan ide-ide ilahi, ide-ide kreatif, cara-cara yang baru, cara-cara yang kreatif di dalam usaha saudara, dalam bisnis saudara, dalam karir saudara, dan di dalam keluarga saudara. Selamat menikmati ibadah. Stay at home. Keep healthy. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dari rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, kami hadir tempat ini dan mengucapkan syukur kepadamu dari hati kami yang terdalam. Selalu senantiasa Tuhan, ada pengucapan syukur yang naik dari hati kami masuk menuju ruang tahta Allah yang Maha Kudus. Karena dimanapun kami berada, tidak dibatasi dengan apapun juga, baik itu ruang ataupun waktu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus bekerja, beracara di dalam hidup kami. Kami percaya saat kami memuji, saat kami menyembah, saat kami meninggikan nama Tuhan, maka hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Yes God. Dan hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap keluarga-keluarga yang ada di rumahnya masing-masing saat ini. Yes Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan di atas segala-galanya. Karena sungguh hanya Yesus Kristuslah Tuhan, hanya Yesus Kristuslah Raja segala raja, Allah segala Allah, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dimuliakan. Yes God, hanya Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudara, mari kita bertepuk tangan, memberikan kemuliaan bagi Allah kita, Raja segala raja yang layak untuk menerima segala kemuliaan. Haleluya. Yes God. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan dan memuji Engkau karena Kau layak menerima segalanya.
kekuatanku, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya, kami tinggikan Kau, kami berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Karena Kau Allah, karena Kau Raja. Haleluya. Sungguh Kau layak Tuhan untuk dipuji dan disembah, diagungkan dan dimuliakan di atas segalanya. Yes, Kau besar Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran. Yes, God. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
shekera lamo, kiara lama she. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Doa saya setiap jemaat baik dan sehat dalam segala sesuatu. Oke. Angkat Alkitab saudara dan katakan bersama saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Judul khotbah saya saat ini adalah tidurlah saat hadapi badai. Segala sesuatu sedang digoncangkan dan terus akan digoncangkan sebab sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan sorga. Semua yang natural, langit, bumi akan digoncangkan. Tetapi yang tinggal tetap yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah dimensi yang supernatural. Jadi ketika kita ada di dalam sebuah dimensi supernatural, maka saudaraku sekalipun ada kegoncangan di sekitar kita, kita pun bisa merasakan kegoncangan itu. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita hidup dengan cara kerajaan Allah, kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah, maka kita mengalami dukungan, backup, kita mengalami perlindungan, kita mengalami penyertaan, bahkan kita mengalami penyediaan juga secara supernatural. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak hidup dalam dimensi supernatural. Mereka yang hidup dalam dimensi natural pasti mengalami kegoncangan. Dan tidak sedikit yang stres, tidak sedikit yang depresi. Kenapa? Karena mereka hidup dalam dimensi natural. Itulah sebabnya penting sekali jemaat Tuhan untuk kita hidup dalam dimensi supernatural. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bersama saya membaca dari Markus pasal 4. Kita akan membaca beberapa ayat dari ayat 35 hingga ayatnya yang ke-31. Sudah siap? Ya, kita membaca mulai ayat 35 dari Markus 4. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37 ada sesuatu yang terjadi.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Ini bukan sekedar taufan biasa. Dikatakan taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara yang kekasih, ternyata saudara, perjalanan bersama dengan Yesus bukanlah jaminan bahwa tidak ada taufan yang dahsyat. Ya. Nah, ini kebenarannya saudara-saudara, supaya saudara jangan gagal paham dan itu justru membuat saudara imanmu goncang. Kok kenapa ya orang Kristen menderita? Kenapa kok anak Tuhan juga ngalamin keadaan yang sulit? Kenapa dan kenapa juga hamba Tuhan ngalami keadaan yang buruk? Kenapa kok pendeta juga ngalamin kesulitan hidup? Kenapa? Karena ternyata memang saudaraku tidak ada jaminannya saudara, bahwa kalau kita ini saudara menjadi pemercaya Kristus, Kristus diam tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak berarti saudaraku kita menjadi orang-orang yang tidak menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya. Bahkan ada contohnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang kelima. Ini adalah jemaat mula-mula, jemaat Makedonia. Jemaat ini sangat diapresiasi oleh Paulus. Jemaat ini sangat mencintai Tuhan. Jemaat ini juga sangat mencintai orang-orang kudus. Dicatat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama, jemaat ini mendapat kasih karunia. Ya. Tapi kemudian di ayat yang kedua dikatakan bahwa jemaat ini mengalami pelbagai pencobaan yang berat. Kata pencobaan aja udah gak enak, ditambah berat. Kemudian dikatakan dan mereka sangat miskin. Nah, miskin saja sudah sesuatu yang buruk tentunya, ya kan? Sesuatu yang kita tidak sukai, kita hindari yang disebut miskin. Tetapi jemaat ini dikatakan sangat miskin, namun mereka meluap, hati mereka meluap dengan sukacita. Saya juga berpikir aneh juga, ya kan? Udah miskin, bukan miskin saja, sangat miskin, ngalamin berbagai pencobaan berat, tapi kok hidup dengan sukacita yang meluap. Ternyata rahasianya karena mereka mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Itu yang pertama. Tetapi juga yang kedua, mereka menganggap saudara-saudara bahwa penderitaan itu juga sebuah anugerah. Nah, ini yang seringkali kita hindari. Kita tidak menganggap bahwa penderitaan itu juga sebuah anugerah. Ya. Bahwa menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus, ya, bukanlah berarti kita mendapatkan sebuah keistimewaan khusus, perlakuan khusus untuk bebas dari berbagai macam pencobaan, kesulitan hidup. Tidak, ya. Lalu apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Mengapa kita juga menderita? Mengapa kita mengalami berbagai ujian, pencobaan? Why? Kenapa? Kenapa juga masih mengalami kondisi kekurangan? Kenapa? Kenapa bahkan ada beberapa yang hidupnya susah? Kenapa? Kok persoalan demi persoalan silih berganti? Why? Hidup ini penuh dengan why, mengapa? Dan seringkali kita nggak ketemu jawabannya. Ya, tetapi kita bisa lihat ada beberapa contoh dalam Alkitab, maka ini menghibur kita, menguatkan hati kita. Amin, saudara. Oke. Di dalam Roma pasal 8 ayat 26-27, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan untuk berdoa. Perhatikan, Roh Kudus membantu kita. Di ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya perhatikan apa maksud dari ayat ini. Ternyata saudara, ayat ini saudaraku ada hubungannya dengan ayat 29 dan ayat 30 saudara. Ya. Bahwa tujuan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu,
turut bekerja di dalam segala sesuatu buat kita adalah saudara di ayat 29 dan 30 supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan supaya pada akhirnya kita dimuliakan. Jelas ya? Oke. Nah, itu berarti Allah turut bekerja. Allah turut bekerja ada yang Allah turut bekerja yang saya sebut ujian iman. Ya, Allah turut bekerja yang saya sebut ujian iman. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 bahwa ujian dikatakan ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Dan ketika ada buah yang matang, kamu tak berkekurangan, utuh dan sempurna. Wah, luar biasa sekali saudara. Nah, ini tujuan Tuhan di balik ujian iman, di balik penderitaan, di balik taufan yang menerpa hidup kita, di balik badai, cyclone, apapun sebutannya, di balik semua itu Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Apa kebaikan itu? Yaitu saudara-saudara kita menghasilkan buah yang matang, kita utuh, kita tak berkekurangan suatu apapun, kita sempurna. Sempurna yang dimaksud adalah serupa Kristus, ya, serupa gambaran anaknya. Oke, kita lanjutkan pembacaan kita saudara di ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. So bisa bayangkan bahwa itu perahu ukurannya tidak terlalu besar, ukuran kecil. Saya beberapa kali naik perahu di Danau Galilea atau juga disebut Tiberias. Ya ukurannya lumayan sih, lumayan besar, cukup banyak orang, bisa kurang lebih 50 orang bisa ada di dalam perahu itu. Tetapi saya tidak tahu perahu Petrus atau perahu para nelayan di zaman Yesus itu berapa ukurannya, berapa besarnya. Tapi menurut saya tidak besar ya, perahunya berukuran sedang. Berarti saudaraku, perahu dengan ukuran-ukuran seperti ini ketika diterpa angin keras, ada gelombang, wah berasa sekali goncangannya, ya berasa sekali. Bayangkan saudaraku kalau juga murid-murid yang umumnya juga para nelayan ini sampai saudara ketakutan, berarti dahsyat sekali bukan? Tapi ada yang aneh, kok Yesus tidur? Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Wah saudara, dari saudara cerita ini ada pengharapan saudara. Gini, tadi saya bilang perjalanan bersama Yesus tidak berarti saudara jaminan bahwa kita ini bebas dari berbagai masalah, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, cyclone, badai dan sejenisnya, ya, yang menerpa kehidupan kita. Tetapi yang luar biasanya ternyata saudara, Tuhan itu saudaraku memberi jalan keluar. Ya, Tuhan memberi kemampuan buat kita untuk mampu sebetulnya mengatasi masalah itu. Kalau memang maksud Tuhan adalah membiarkan murid-muridnya binasa dengan taufan itu dan gelombang air yang sudah masuk ke dalam perahu itu, maka saudara-saudara, Yesus tidak perlu meredahkan danau. Yesus tidak perlu meredahkan angin itu. Tidak perlu, dia biarkan saja, ya kan? Tetapi ternyata saudara, Yesus membuat angin itu reda dan danau itu menjadi teduh, menjadi tenang. Kemudian di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kuatkan saudara. Saya mau membuat saudara bersyukur hari ini.
dengan berbagai macam keadaan yang sulit mungkin yang sedang Anda alami. Berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang sedang Anda alami. Berbagai macam kesukaran, kesulitan, badai, taufan, siklon kehidupan yang sedang Anda hadapi. Saya mau membuat Anda bersukacita dan bersyukur. Di balik semua itu ada maksud Tuhan untuk kebaikanmu. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin saudara melihat lebih jauh hari ini. Hamba-hamba Tuhan para rasul pun banyak yang mengalami penderitaan. Disaksikan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 4. Dalam segala hal dikatakan kami ditindas, dalam segala hal kami terjepit, dalam segala hal kami dianiaya, dalam segala hal akan kami dihempaskan. Saudara, ini rasul-rasul imannya hebat, imannya luar biasa, saudara. Iya kan? Mereka orang-orang yang betul-betul mengenal siapa Yesus. Mereka banyak mengalami hal-hal yang supranatural. Tetapi ternyata saudaraku, mereka mengalami banyak kondisi yang disebut ditindas, terjepit, dianiaya, ya. Mungkin ada yang bilang apa mereka kurang doa atau kurang puasa atau kurang imannya begitu kan? Atau ada yang something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka yang membuat ada celah sehingga ada serangan buat hidup mereka. Ya, ada beberapa pandangan memang seperti itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap masalah apapun namanya yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena saudaraku, Tuhan pasti memberi kepada kita kemampuan. Kenapa jemaat Makedonia bisa bersukacita saat mengalami berbagai pencobaan dan dalam keadaan sangat miskin? Karena saudara yang kasih, mereka mendapat anugerah. Kata anugerah, kasih karunia, itu saudaraku bukan saja bicara mengenai keselamatan yang Yesus sudah lakukan buat kita di kayu salib, ya. Tetapi yang kedua artinya adalah kemampuan yang Tuhan berikan buat kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi saudaraku, ketika saudara kita menghadapi berbagai keadaan yang sulit, kesulitan, kesusahan, kesukaran yang kita hadapi dalam hidup kita, ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup kita, maka Tuhan memberi kepada kita kemampuan untuk menghadapinya, kemampuan untuk menjalaninya, kemampuan untuk mengatasinya. Akan ada jalan keluar buat kita. Nah saudara, yang penting apa saudara? Yesus bilang sama murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Nah ini bicara sikap, attitude. Kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Ya, ada banyak masalah terjadi di luar kontrol kita. Seperti hari ini ada COVID-19, pandemik yang sungguh berdampak buruk buat kehidupan banyak orang di planet bumi ini. Jadi yang penting adalah sikap kita. Saat kita hadapi taufan yang sedang mengamuk, maka sikap kita yang menentukan. Yesus berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berarti saudara, sikap yang perlu kita miliki saat menghadapi taufan yang mengamuk dan air yang sedang menyembur masuk dalam perahu kehidupan kita adalah dengan iman. Sekali lagi, dengan apa? Iman. Nah, menariknya saudara-saudara, dalam kisah ini, ketika perahu itu lagi goncang-gancing karena angin taufan yang sedang mengamuk, ketika air sedang menyembur masuk ke dalam perahu itu sehingga perahu itu mulai hampir tenggelam, Yesus justru sedang tertidur. Dia tertidur. Nah, saudara, saya memandang ini sebagai sebetulnya sebuah model. Ya. Sebuah sikap yang ditunjukkan Yesus.
Yesus sedang, saudaraku, memberikan pelajaran begini sama kita, saudaraku. Kalau ngadapin badai kehidupan, siklon kehidupan, taufan yang mengamuk dalam kehidupan, maka Yesus sedang bilang sama kita begini, tidurlah seperti aku tidur. Nah loh, oke, ya. Saudara nggak perlu bingung karena saya akan jelaskan, ini bagian yang penting. Saya akan membagikan pada saudara 3 aspek dari tidurlah. Oke. Jadi saudara, inilah caranya saat hadapi taufan kehidupan atau badai kehidupan, yaitu apa? Dengan keras, tidurlah. Bilang sama sebelah, tidur. Tapi jangan tidur sungguhan sekarang ya. Ini masih ibadah, jangan ada yang tertidur. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Di saat badai. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Yes, haleluya. Oke. Nah, apa kondisi orang saat tidur, saudara? Ini kita pelajari, saudara. Kita akan dapatkan pesan Tuhan di sini, pesan secara alegoris dan secara letterlex. Yang pertama, saudara, kondisi orang pada waktu tidur, saudaraku, lepas kontrol, betul nggak? Ya. Mungkin ada yang rencana mau berjaga-jaga pada malam hari, takut ada pencuri, lalu dia sambil pegang pistol atau sambil pegang parang di tangannya, tapi dia mulai tertidur. Ketika dia tertidur, apa yang terjadi, saudara? Tangannya terbuka, betul? Terlepaslah benda yang ada di tangannya, senjata yang ada di tangannya terlepas. Nah, karena memang orang kalau sudah tidur lepas kontrol, mulutnya juga bisa apa tuh? Megap atau apa? Mulutnya bisa mangap gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang cantik pun kelihatan lebih cantik lagi, saudara, kalau tidur, betul kan? Iya kan? Mana ada orang sambil tidur itu mau ngontrol senyumannya, saudaraku. Saya pingin senyum saat tidur sampai pagi. Lalu saudara dia tidur dengan senyuman. Apakah dia senyum sampai bangun pagi, saudara? Jelas jawabannya tidak, saudaraku. Kita nggak bisa ngontrol senyuman kita saat tidur, ngontrol tangan kita saat tidur dan sebagainya. Ya, dalam kondisi tidur, saudara, sebetulnya kita sedang dalam kondisi berserah penuh. Apalagi kalau sudah sampai deep sleep, tidur yang dalam, ada pencuri, ada orang jahat masuk ke rumah, kita pun mungkin nggak tahu, saudara. Ya, apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bicara mengenai aspek iman, saudara-saudara. Ya, aspek iman yang berhubungan dengan bagian roh manusia. Ibrani 4 berkata bahwa kita perlu belajar rest, istirahat, beristirahat. Beristirahat itu artinya begini, bergantung penuh sama Tuhan, berserah penuh sama Tuhan,
ngandalin Tuhan, berhenti dari kekuatan kita, berhenti dari pekerjaan kita, tidak ngandalkan teori kita, cara kita, pengalaman kita, kemampuan kita, tetapi kita ngandalin Tuhan. Kita berserah penuh pada Tuhan. Kita yakin ada Tuhan yang mampu menolong kita. Kita yakin kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini saudara, artinya apa? Kita berserah penuh. Berserah penuh. Ini adalah sikap iman. Kalau kita punya iman, kita bisa rest in His presence. Kita bisa punya hati yang tenang, kita bisa relax. Ya, nah saudara-saudaraku yang kekasih, ini adalah kondisi pertama dari orang yang tidur. Berserah penuh, lepas kontrol. Kita perlu belajar lepas kontrol kehidupan kita. Seringkali saudara kita ini mencoba mengontrol segala sesuatu. Dan saya mau beritahu bahwa kita gak bisa mengontrol segala sesuatu. Kita gak bisa kontrol masa depan kita bahkan saudara. Oleh sebab itu saudara, kita perlu belajar berserah penuh sama Tuhan. Kita berserah penuh, kita percaya everything in His control. Kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Tidurlah, berarti berserah penuh saudara. Lepas kontrol. Nah ini ada cerita saudara. Beberapa tahun yang silam, ini di kota Mataram, daerah Pulau Lombok. Teman saya berenang di pantai Senggigi bersama beberapa teman dari Jakarta. Ketika sedang berenang, dia asik berenang, dia lupa saudara. Ketika dia asik berenang, dia menikmati saudara. Tanpa sadar saudara, dia terbawa arus sebetulnya lebih ke dalam. Tapi dia gak berasa, dia udah sampai semakin ke dalam. Tiba-tiba teman-temannya yang masih beberapa ada di pantai menyadari bahwa kayaknya kok teman kita ini semakin ke dalam. Lalu mereka bilang, hey, ayo dong ke sini. Orang itu kemudian sadar bahwa dia sudah di tengah. Tiba-tiba dia rasa panik, takut. Lalu dia berusaha untuk berenang ke pinggir, kembali ke pantai. Semakin dia berusaha, ternyata saudara bukan semakin dia ke pinggir saudaraku. Dia semakin ke bawah arus ke dalam saudaraku. Ya. Ketika dia tahu bahwa dia di bawah arus, dia mulai merasa takut. Dan ketika dia mulai takut, dia berusaha lebih lagi saudaraku. Dan ternyata bukan dia ke pinggir, dia semakin ke dalam. Kebetulan saudaraku, saat itu ada nelayan dekat situ yang sedang ada di atas perahu. Lalu mereka dari tepi pantai berteriak, "Pak, tolong, teman kami sudah hampir tenggelam." Ya, karena dia sudah timbul tenggelam, tangannya sebentar di atas, ke dalam, masuk, keluar gitu seperti itu. Timbul tenggelam. Si nelayan itu gak ngapa-ngapain saudara. Sampai saudara-saudara, karena dia sudah minum banyak air saudara. Sampai dia udah gak berdaya, udah lemas, dia udah gak punya kekuatan tenaga. Lalu dia berserah penuh seperti itu. Dia berserah untuk dibawa arus kemana saja. Di saat itulah baru nelayan itu saudara melompat dari perahunya dan pergi selamatkan orang ini saudara. Dibawa ke tepi pantai saudaraku dan dikeluarkanlah dari tubuhnya banyak air, sudah dia mengeluarkan banyak air. Dan teman-teman ini saudaraku sempat lagi marah sama si nelayan ini. "Pak, tega amat Pak. Teman kami udah hampir mati, Bapak nonton aja, Bapak gak cepet nolong. Untung masih dapat tertolong, untung masih bisa hidup." Lalu pak nelayan itu bilang apa? Kalau tadi saya nolong dia sebelum dia itu lemes, sebelum dia itu kehabisan tenaga, saya pergi tolong dia, maka saya dan dia akan tenggelam bersama-sama. Kita berdua akan mati karena dia masih punya kekuatan untuk menolong dirinya pada waktu itu. Sini pelajaran penting saudara. Seringkali
Tuhan bawa kepada kita situasi-situasi, kondisi di mana kita udah gak kuat. Kalau sudah gak kuat, cukup kita berserah. Nyerah Tuhan, aku nyerah, aku gak kuat, aku gak mampu. Udah tenang saudaraku. Biarkan nanti Tuhan punya cara, amin. So itu belajar untuk berserah. Aku berserah, amin. Aku berserah kepada Juru Selamat. Kaulah jawaban hidupku. Nah saudara, kalau saudara mengerti hal ini, bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik atas hidupmu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saudara akan belajar berserah. Ya. Dan saya alami berulang kali. Di dalam kondisi ketika saya bilang, Tuhan saya udah gak mampu. Dalam kondisi di mana saya sudah putus asa, udah hopeless. Dalam kondisi di mana saya sudah ada pada titik nadir. Atau kelihatannya semua pintu tertutup. Justru di saat itulah saya melihat ada pembelaan Tuhan. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan, ada keajaiban, ada mujizat. Haleluya! Saya itu belajar untuk berserah penuh sama Tuhan. Amin. Lepas kontrol, biarin. Tuhan, aku ikut maumu Tuhan. Belajar nge-flow sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi orang pada waktu tidur itu apa? Diam. Ya. Hening. Tenang. Itu orang tidur beneran. Kalau tidur sambil ngamuk-ngamuk, ribut, itu bukan tidur, saudara. Itu lagi bangun, ya, atau ngigau. Tapi orang ngigau pun itu sebetulnya hanya sebentar. Dia juga dalam kondisi nggak sadar kalau dia ngigau. Intinya kalau kondisi normal orang tidur beneran, pasti diam, hening, tenang. Nah ini kondisi orang yang tidur. Nah ini sikap iman yang kedua yang harus kita miliki. Yaitu kita perlu belajar tenang, belajar hening, belajar diam. Di dalam tinggal tenang ada kekuatan. Dan saudaraku, ketika kita tenang, be still, hening, maka saudaraku yang kasih, kita sedang mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Ya. Sikap iman ini saudara sangat penting untuk belajar tenang, belajar hening. Karena kita tahu ada Tuhan dalam perahu kehidupan kita. Iya kan? Dan kita tahu bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya cara untuk membebaskan kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Itulah sebabnya saudara yang kasih, belajar untuk tenang, relax, jangan panik. Bilang sama orang di sebelahmu, tenang, relax, jangan panik. Masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sadar bahwa oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, Kristus ada di dalam hidupmu. Ketika engkau tahu hal itu dan engkau kenal Dia, engkau tahu bahwa Tuhan punya cara yang ajaib, bahkan yang kita tidak mengerti, maka kita belajar tenang, relax. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan tenang di dalam
cara. Sekali lagi. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya Dia punya jalan keajaibanmu. Oh ya. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Kondisi orang tidur, ya tubuhnya istirahat, bukan? Tubuhnya sedang beristirahat. Nah, saudara yang kekasih, ketika tubuh beristirahat terjadi pemulihan, kekuatan baru, kesegaran baru. Ketika tubuh beristirahat, jiwa juga beristirahat tadi, saudara. Ada kekuatan baru, ada semangat yang baru, ada energi yang baru, saudara. Ada kegairahan yang baru. Nah, jadi kata tidurlah sikap saat kita menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan ini, apapun nama persoalan itu, maka penting sekali untuk kita juga istirahat secara tubuh ini, istirahat yang cukup. Karena ketika kita istirahat yang cukup, maka ada kekuatan untuk tubuh kita, kesehatan kita juga, sudah imun sistem kita, tapi jiwa kita juga ada keseimbangan ketika tubuh kita cukup istirahatnya. Ya, jadi kalau bagian 3 ini, kata tidurlah tidak lagi dalam pengertian alegoris, tapi secara pengertian letterlex, yaitu tidurlah, tubuhmu tidur. Ya, jadi kalau ada masalah, jangan sampai kurang tidur secara fisik, jangan. Tidur yang cukup. Karena ketika engkau tidur yang cukup, itu akan membuat engkau mampu juga secara kekuatan tubuh, kesehatan, dan bahkan secara emosimu untuk bisa solve problem, bisa handling problem. Oke? Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang penting dalam menghadapi taufan yang sedang mengamuk dalam kehidupan kita, saat dimana angin sedang masuk ke dalam perahu kehidupan kita hampir tenggelam, maka yang perlu kita lakukan, kita perlu punya sikap iman seperti yang diperlihatkan Yesus. Tidurlah. Tidurlah berbicara mengenai 3 kondisi. Kondisi yang pertama daripada tidur adalah sikap iman, berserah penuh, lepas kontrol. Yang kedua, belajar rileks, tenang, diam, menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dan yang ketiga, tubuhmu perlu istirahat yang cukup. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Saya percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus akan membuat saudara menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi hari-hari yang sedang sulit hari ini. Jemaat Tuhan, siapkan roti dan anggurmu. Oke. Silakan angkat roti dan anggur dengan tangan kanan saudara ke atas. Yes Lord. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa. Yes. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus.
Mari masing-masing kita mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat tubuhmu yang kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah. Oh yes. Terima kasih buat darahmu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, penebusanmu yang sempurna. Kau katakan sudah selesai di atas kayu salib. Engkau sudah menebus dosa dan akibat dosa. Terima kasih Tuhan, aku sudah dibenarkan. I'm righteous before you. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitku pada tubuhmu di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurmu Yesus aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Ora baba 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 kire makasando. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atas kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Sekarang makanlah, minumlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Saudara, di doa fajar pagi tadi Tuhan mengingatkan untuk kita meminta benih dari Tuhan untuk ditabur, sebab akan ada penuaian bagi hidupmu. Mari saudara, buka kedua tanganmu seperti ini. Saya mau berdoa buat saudara supaya Tuhan naruh benih itu kepadamu, dan ketika engkau menabur akan ada penuaian. Koragasanda kabakasa. Bapa, aku minta benih itu daripadamu. Berikanlah kepada kami, berikanlah kepada anak-anakmu benih. Benih untuk ditabur. Kami mau nabur Tuhan, kami mau nabur Tuhan. Oh Rabas. Dan kami pingin yang dituai pertama adalah jiwa-jiwa Tuhan. Kami mau Tuhan ketika kami menabur ada tuaian jiwa-jiwa. Oh ragagabasanda. Terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih buat benih yang Kau sudah berikan buat kami Tuhan. Yes Lord. Unta karalama. Juga aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan ngalamin Hagai 2. Oh rabakasanda. Karena setiap jemaat Tuhan adalah rumah Tuhan. Alamilah janji Tuhan pada Hagai pasal 2. Oh rabadabadabah. Ketika bangsa-bangsa digoncangkan, emas perak kekayaan bangsa-bangsa mengalir ke dalam rumah Tuhan, mengalir ke dalam hidupmu, mengalir ke dalam keluargamu, bahkan mengalir ke dalam jemaat ini. Seluruh jemaat Tuhan, kota wisata, Kupang, Soe, jemaat Tuhan, para pemirsa, alami ini dalam hidupmu dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat semua masalah apapun yang sedang kami hadapi. Taufan yang sedang mengamuk, badai, siklon, kehidupan, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, berbagai macam kondisi yang sulit, yang buruk di area keuangan, kesehatan, apapun, pekerjaan, bisnis. Kami mau belajar tidur hari ini. Kami tidak perlu takut karena kami percaya ada Yesus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan dengan iman dan dengan penuh sukacita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengangkat amplop persembahan dan sama-sama kita mendeklarasikannya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan,
bonus dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis, semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Kita satu di dalam doa. Kami yakin dan percaya apa yang kami sudah deklarasikan terjadi dalam hidup kami. Amin. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, selama kita masih hidup di muka bumi ini, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang kita akan hadapi. Tapi kita harus yakin dan percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus sanggup memelihara kami. Dan Tuhan Yesus sanggup menyertai akan setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak Bram, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan memberikan gembala yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan sungguh dahsyat, sungguh luar biasa menyertai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun Engkau percayakan hamba-Mu melayani. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu Pak Bram Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk mau datang kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat keluarga, istri Tuhan Bu Seril dan anak-anak yang ada. Kami yakin dan percaya mereka juga Tuhan terjaga, terpelihara karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat penatua, diaken, pengerja yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kepercayaan Tuhan berikan kepada kami untuk melayani di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami lakukan sebaik-baik mungkin. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipuji, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berikan kami Tuhan kesehatan, kesatuan hati, agar supaya kami bisa melakukan lebih lagi untuk kemuliaan nama daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan gembala rasuli kami Tuhan Yesus, Bapak Pak Wiryo Hadi Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama dengan tim yang ada Tuhan di gereja pusat, Engkau juga menjaga, menyertai, memberkati mereka Tuhan. Pakai dahsyat luar biasa Tuhan di setiap pelayanan mereka Tuhan. Agar supaya melalui pelayanan-pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Banyak jiwa Tuhan bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Dari Tuhan pemimpin Tuhan yang tertinggi Tuhan Pak Presiden bersama dengan staf jajarannya Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan TNI Polri Tuhan. Yang saat ini Tuhan mereka Tuhan bekerja keras Tuhan untuk menangani Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan sertai mereka, hikmat, akal budi, kepandaian, kepintaran Kau berikan bagi mereka Tuhan. Agar supaya Tuhan mereka bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin Tuhan. Dan kami akan melihat perkembangan COVID-19 ini Tuhan akan semakin berkurang Tuhan hari demi hari. Begitu juga Tuhan para medis yang ada Tuhan. Dokter Tuhan, perawat Tuhan, rumah sakit, klinik-klinik Tuhan. Siapapun Tuhan yang bertugas Tuhan, kami berdoa Tuhan sertai mereka Tuhan. Jagai mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan mereka juga Tuhan bisa Tuhan melayani Tuhan orang-orang Tuhan yang kena dampak Tuhan COVID-19 ini Tuhan dengan baik, dengan benar Tuhan. Begitu juga Tuhan mereka Tuhan tidak terinfeksi Tuhan oleh virus ini Tuhan. Engkau jagai, pelihara mereka Tuhan. Kekuatan Kau berikan bagi mereka, hikmat Kau berikan bagi mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat masyarakat Indonesia Tuhan. Agar supaya kami taat Tuhan dengan peraturan pemerintah Tuhan. Di mana Tuhan kami bisa memutuskan rantai COVID-19 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan juga yang lain. Jadi kita saling menjaga. Saya terus ingatkan untuk jemaat bisa ikut rumah doa online Kamis jam 1 siang dan doa fajar online Sabtu jam 5 pagi. Dan juga jemaat dapat terlibat, ikut mendukung dan terlibat di dalam pelayanan kasih kepada sesama jemaat dan juga kepada lingkungan di sekitar gereja kita. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Abba ya Bapa. Mari angkat kedua tangan. Yes Lord. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Penyertaannya nyata, sempurna atas hidupmu. Oh yes. Jangan takut kata Tuhan, percaya. Oh thank you Jesus, thank you Father. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan pada kemenangan. Dari iman pada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan pada kemuliaan, engkau akan naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.